kamu. Hah? Maaf hijau, sehijau itu. Hah? Kok hijau sih? Loh, ini hijau. Kok ini hijau ya? Kayaknya aku pernah lihat ini di YouTube. Halo teman-teman, kalian kesini karena mau dengerin penjelasan terkait kenapa sih air yang kalian lihat itu bisa hijau? Nah, air yang berwarna hijau umumnya disebabkan oleh melimpahnya organisme mikroskopis yang mampu berfotosintesis di dalam air. Nah, fenomena ini sering disebut sebagai blooming atau ledakan populasi alga. Beberapa kelompok organisme yang dapat menyebabkan air berwarna hijau antara lain ada alga hijau atau chlorophyta, ada alga hijau biru atau cyanobacteria, dan ada euglena. Nah, kali ini kita akan fokus pada peranan Euglenophyta dalam mewarnai air menjadi hijau. Euglenophyta adalah kelompok organisme unik yang memiliki ciri-ciri tumbuhan dan hewan. Beberapa ciri khas Euglenophyta, yang pertama adalah organisme uniselular dengan flagela untuk bergerak. Nah, yang kedua itu ada memiliki kloroplas untuk fotosintesis. Yang ketiga, mereka dapat hidup secara autotrof atau heterotrof. Nah, yang keempat, mereka ini umumnya hidup di air tawar, nah terutama yang kaya akan nutrisi. Terus apa hubungannya Euglenophyta dengan Euglenophyta? Nah, sini. Euglenophyta itu dapat berkontribusi pada warna hijau air melalui beberapa cara. Yang pertama, ada pigmen fotosintesis. Seperti tumbuhan hijau, Euglenophyta memiliki klorofil yang memberikan warna hijau. Nah, yang kedua, itu ada pertumbuhan cepat. Di mana dalam kondisi yang sesuai seperti udara yang hangat dan air yang kaya akan nutrisi, Euglenophyta itu dapat berkembang biak dengan cepat, menyebabkan pembungaan. Nah, yang ketiga itu ada adaptasi atau kemampuan Euglenophyta untuk beralih antara mode autotrof ke mode heterotrof. Nah, yang hal ini memungkinkan mereka bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau Euglenophyta ini mengalami peningkatan populasi? Nah, ini menariknya populasi Euglenophyta sendiri dapat mempunyai dampak positif dan negatif. Di mana dampak positifnya, populasi Euglenophyta sendiri dapat meningkatkan produktivitas ekosistem primer dan menjadi sumber makanan bagi para organisme lain. Sedangkan dampak negatifnya, populasi Euglenophyta ini mengurangi kejernihan air, dapat menyebabkan depresi oksigen pada populasi mati dan terurai, serta berpotensi menghasilkan toksin, meskipun hal ini jarang ditemui dibandingkan dengan cyanobacteria ya. Nah, itulah mengapa kalian bisa melihat warna hijau di perairan yang kalian lihat. Kalau Euglenophyta warna hijau, Pertanyaan bagus. Halo teman-teman, tentu saja ada organisme yang bisa menghasilkan warna lain di dalam air. Sini aku ceritain. Pernah nggak sih kamu ngelihat laut yang bercahaya pada malam hari? Fenomena ini disebut dengan bioluminesensi. Beberapa kelompok yang sering diketahui bisa menghasilkan bioluminesensi adalah yang pertama, Ctenophora, yaitu ubur-ubur sisir. Beberapa spesies dari mereka dapat mampu menghasilkan bioluminesensi. Yang kedua, Radiolaria. Mereka adalah organisme bersel tunggal yang memiliki kerangka indah dan beberapa organismenya diketahui dapat menghasilkan cahaya. Yang ketiga, ada Dinoflagellata atau Dinofita. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok yang paling terkenal karena kemampuannya dapat menghasilkan cahaya yang cukup terang. Kali ini, aku akan membahas mengenai kelompok Dinofita. Dinofita biasa disebut sebagai Dinoflagellata. Mereka adalah kelas fitoplankton eukariotik yang terdiri dengan sel tunggal. Terdapat ciri-ciri Dinoflagellata yaitu antara lain, yang pertama, Dinoflagellata termasuk organisme uniselular dengan dua flagela untuk bergerak. Dua flagela ini memungkinkan Dinoflagellata untuk bergerak berputar. Yang kedua, sebagian besar habitat Dinoflagellata ini adalah perairan laut dan lebih dikenal sebagai alga. Yang ketiga, kebanyakan dari mereka bersifat autotrof dengan kloroplas coklat sekunder. Dinoflagellata ini dapat menghasilkan dua fenomena di laut, yaitu ada bioluminesensi. Ini terjadi melalui reaksi kimia yang melibatkan enzim luciferase dan pigmen luciferin. Ketika mereka merasa terganggu oleh gelombang ombak atau gerakan kapal, reaksi kimia ini akan memicu emisi cahaya. Dan yang kemudian ada red tide atau pasang merah.
Beberapa spesies Dinoflagellata dapat mengeluarkan racun ke dalam air. Ledakan populasi organisme ini dapat menyebabkan daerah yang mereka tempati di laut menjadi warna merah. Keberadaan Dinoflagellata memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, sebagai fitoplankton, mereka berperan penting dalam rantai makanan, yaitu sebagai produsen primer. Dan mereka mampu menjadi indikator perubahan lingkungan dengan menciptakan fenomena bioluminesensi. Oh iya, salah satu spesies mereka yang bisa menghasilkan bioluminesensi adalah Noctiluca. Lalu, dampak negatifnya adalah ketika Dinoflagellata mengalami ledakan populasi atau blooming alga, mereka akan menimbulkan pasang merah atau red tide yang bisa mengganggu biota lain. Nah, itu dia penjelasan mengenai Dinoflagellata. Sekarang, udah nggak penasaran kan tentang organisme yang bisa mempengaruhi warna air? Semoga membantu ya. Kami pamit, terima kasih sudah menonton. Bye-bye!